Bagaimana hukum membeli barang dengan cara hutang dicicil, akan tapi barang yang dibeli juga terhutang dan ditunda pemberian barangnya. Misalkan membeli motor dengan cara cicilan tanpa bunga dan denda, akan tapi motor akan diserahkan kepada pembeli setelah cicilan kesekian kali. Bagaimana dengan transaksi yang seperti ini, sah atau tidak? Tentu saja kalau seandainya transaksi disepakati, begini, pertama pertanyaan dulu, bolehkah orang transaksi dengan nyicil? Jawabannya boleh. Itu dulu. Boleh cash, boleh nyicil. Bolehkah harganya berbeda? Ini yang khilaf di antara ulama. Pendapat yang saya ketahui, yang saya pribadi adalah lebih baik tidak ada perbedaan antara cash sama kredit. Itu lebih afdal, lebih aman. Tinggal pembelinya sudah tahu, ini saya mau jual motor. Kalau orang kredit sama orang bayar cash, saya tentukan keuntungannya misal 15% atau 20%. 10 juta misalnya jadi 15 juta pokoknya. Itu kan 50% keuntungannya. Sudah. Ini saya tentukan, orang mau kredit mau cash sama aja. Itu lebih aman secara syar'i. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan boleh kredit dan boleh cash dan boleh beda harga asal akadnya terpisah. Jadi akad kredit sendiri walaupun produknya, jenis produknya sama, dan akad cash sendiri. Jadi tidak boleh sama akadnya, dipisahin. Makanya dibolehkan dan boleh harganya berbeda. Itu dulu hukum. Hukum yang lain berhubungan dengan pertanyaan tadi adalah bagaimana kalau seandainya sudah sepakat di akad kredit, akad cash sudah tidak ada masalah. Orang kalau bayar harus cash and carry, beli bayar langsung dibawa. Kalau kredit, bolehkah pada saat kita sudah sepakat kredit, sudah dibayar cicilan pertama, kita nggak dikasih dulu motornya misalnya? Ini nggak boleh dalam Islam. Sudah sepakat harus dikasih. Bayar 10 kali, ya sudah bayar dari awal, orang kasih sudah dibayar. Itu haknya dia gitu kan. Kalau nggak mau ya jangan buka kredit. Itu konsekuensinya. Memang begitu, jadi kita harus memang tahu. Lalu bagaimana kalau kreditnya macet? Boleh disita, boleh. Tapi caranya secara syari adalah motor disita misalnya. Orang ini harus bayar 10 kali, dia baru bayar 5 kali nggak bisa lagi jalan. Berarti dia sudah punya duit di motor itu setengah harga, gitu kan? Pada saat kita sita, maka penyitaan ini adalah bisa dijual motor itu kemudian dikembalikan haknya dia. Orang itu yang sudah bayar. Kalaupun mau dipotong, kata ulama adalah dipotong jasa pemakaian selama 6 bulan. Misal orang sewa motor umumnya 1 bulan, 1 hari misalnya 50.000 motor. Dikalilah jumlah sekian lama yang dia pakai itu, misal 5 bulan gitu kan. Dipotonglah itu ongkos seperti sewanya dia, berikut dia dipotong dari situ, kemudian dikembalikan uang yang sudah dibayar selama 6 bulan. Itu secara syar'inya harus begitu. Jadi nggak boleh disita, kemudian dianggap uang yang lalu sudah hangus semuanya. Ini nggak boleh. Ini hukum syar'i yang semestinya idealnya begitu berjalan. Bagaimana cara meyakinkan kedua orang tua yang masih berpegang pada tradisi yang berbau syirik besar, berdoa kepada kuburan, menyembelih untuk rumah, kebun dan lain-lain, agar mereka terhindar dan bertobat dari syirik besar? Tugas kita cuma menyampaikan. Tugas kita menyampaikan dakwah. Kita nggak punya tugas lebih daripada itu. Sambil kita doakan, kita datangkan buku, ya pokoknya dinasihatin, diingatkan. Tugas kita itu. Selebihnya kita nggak bisa buat apa-apa. Apabila seseorang beribadah lalu dia terbersit riya, namun dia sadar bahwa dia riya dan istighfar mohon ampun, apakah ibadah yang dijalaninya hancur atau diterima? Ada hadis yang berbunyi al-yasiru minar riya syirkun. Sedikit saja riya sudah syirik. Ini kan sudah batal. Tapi perlu diketahui, misal kalau cuma terlintas, karena semua ibadah itu umumnya kata ulama ada riyaknya. Pasti syaitan tawarin pertama opsi riyak dulu, gitu kan? Begitu kita sholat, riyak dulu yang ditawarin. Kalau selama kita tidak mengiyakannya, berarti nggak masalah. Jadi itu orang di sebelahmu, itu orang begini, itu orang anggap kau doamu panjang dan kita nggak iyakan, kita terus baca, kita nggak pedulikan. Seperti orang lagi nawarin marketing, nawarin produk, kita jalan saja, dia ngomong terus, kita nggak pedulikan, nggak ada masalah, gitu kan? Nggak mengganggu ibadahnya dia. Tapi kalau kita mampir, dengarin keterangannya, ambil informasi, nah ini jadi masalah, gitu kan? Jadi kalau kita sempat mengiyakan itu berarti sudah syirik, nggak boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau sudah terlintas begitu dia batalin sholatnya. Lebih aman dia batalin, dia ulangin, karena sudah berbahaya buat dia, sudah nggak diterima kalau dia lanjutin.
Apakah benar mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan lebih besar dosanya daripada syirik? Setahu saya kalau dia dipertemukan dengan syirik besar, maka sama kurang lebih ya. Karena memang hal-hal salah satu yang bisa membatalkan keislaman seseorang itu kalau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini memang masuk, Ibnu Qayyim memasukkan dari 10 poin batalnya keislaman seseorang, salah satunya menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini mungkin dia kelasnya selevel dengan di bawahnya syirik besar, tapi kalau dipertemukan dengan syirik kecil enggak, beda. Ini pembatalan Islam tadi, kan syirik kecil itu riya cuma membatalkan amalan sedang, tapi kalau sama syirik besar mungkin dia hampir dekat. Apa yang dimaksud dengan hadis mahfudz dan hadis syadz? Tentu ini ada bahasan sendiri ya. Mahfudz itu yang terjaga, yang syadz itu kalau sesuatu yang diragukan tentang kedudukannya. Kurang lebih makna letter-letternya seperti itu. Dulu saya suka nyanyi goyang dumang yang ditampilkan oleh artis Cita-Cita atau apa ini. Sehingga kadang saya pengen menghadiri konsernya, hampir-hampir saja saya menjadi fans Cita-Cita tadi itu ya. Tapi saya kembali menyadari kalau apa yang ingin saya lakukan adalah perbuatan yang tidak terpuji. Kemudian saya mulai punya inisiatif yang menurut saya positif, yaitu daripada saya mendengarkan lagu dan goyangan tadi Cita-Cita itu, lebih baik saya meminta istri saya bernyanyi dan bergoyang ya, seperti Cita-Cita tadi untuk saya tanpa dibarengan musik, karena kebetulan istri saya dahulu pandai bernyanyi dan bergoyang. Apakah inisiatif saya ini diperbolehkan dalam ajaran Islam? Boleh sekali, nggak masalah, boleh, tidak ada masalah. Pak Yoyo mau praktek ya? Boleh nggak? Jadi hukumnya boleh suami dinyanyikan oleh istrinya, boleh, boleh, kan gitu. Dengan kata-kata cinta, lantunan syair itu boleh, nggak ada masalah. Bahkan dikatakan wanita ahli surga wanita yang bisa membangkitkan syahwat suaminya. Dalam arti kata memang dia diberikan kesempatan seluas-luasnya kalau sama suaminya, boleh saja, gitu kan? Selama tidak ada hal-hal yang haram. Bagaimana hukuman orang yang mengatakan istilah sunnah Rasul yang populer di masyarakat di malam Jumat adalah penghalusan istilah dari hubungan suami istri? Saya Allahu alam, saya pribadi tidak pernah menemukan dalil itu. Saya tidak pernah menemukan dalil itu, tapi yang ada adalah hari Jumat. Cuma kemungkinan mungkin yang dimaksud adalah hadis hari Jumat itu. Karena memang kan malam Jumat itu sudah dianggap juga hari Jumat, gitu kan? Yang kata Nabi SAW, siapa yang mandi di hari Jumat, mandi junub gitu. Kemudian dia menggunakan bajunya yang terbaik, dia menggunakan wangi-wangian yang terbaik, dia menyisir rambutnya dengan rapi, menggunakan minyak di rambutnya, kemudian dia memakai minyak wangi terbaiknya, lalu dia ke masjid, kemudian dia sholat yang diperintahkan tahiyat masjid, kemudian dia mendengarkan khatib, dia duduk di dekat khatib, imam di depan maksudnya, kemudian dia dengarkan khutbahnya, lalu dia sholat kecuali dosanya diampuni. Kata ulama hadis, pernyataan di sini siapa yang mandi hari Jumat mandi junub adalah menggabungkan antara mandi Jumat sama mandi junub. Dianjurkan berhubungan biologis, gitu kan? Itu di hari Jumatnya. Tetapi di sini kemungkinan besar yang mengatakan bahwasanya malam Jumat itu juga dianjurkan, mungkin pemahaman tentang masalah ini. Seperti hadis misalnya tentang membaca surah Al-Kahfi ya. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, sebagian ulama mengatakan ini masuk maksudnya Jumatnya, gitu kan? Maka Allah akan berikan untuknya cahaya antara dia dengan Ka'bah. Artinya dia akan sering Allah mudahkan menziarahi Ka'bah itu, ya, sering menziarahi Ka'bah. Maka di sini ulama bilang membaca malam Jumat atau Jumatnya sama saja, karena kalimat malam Jumat dan Jumat ini dianggap satu, seperti itu. Apa hukum bagi pedagang yang menggunakan jimat penglaris sebagai pemanis dan jimatnya menggunakan ayat Al-Quran? Bagaimana hasil uangnya, halal atau tidak? Tentu tidak benar, tidak ada itu ya, pelaris. Dan umumnya memang sekarang banyak dukun-dukun ini ingin mengelabui ya, orang-orang. Kalau yang datang misalnya ibu-ibu pakai jilbab, bapak-bapak dianggap muslim, maka dikelabuilah sama dia dengan cara diberikan kertas tulisannya ada ayat-ayat Al-Qur'annya, tapi ternyata di situ banyak khurafat. Saya waktu terangkan masalah sihir, nanti ada bahasan kita nih, dosa besar yang ketiga atau yang keempat kalau salah itu ada masalah sihir, nanti panjang lebar saya jelaskan. Itu saya sampai kaget masuk, waktu saya jelasin masalah sihir, subhanallah, di daerah Condet saya sholat di musola, di depan, di seberang jalan sekolah yang sedang saya jelaskan itu, ada tulisan bahasa Arab
Sampai saya foto di HP saya masih ada gitu. Itu tulisannya awalnya ayat kursi. Lama-lama di bawah itu kalau mengerti bahasa Arab pasti kaget tuh. Ini bisa menghilangkan sihir, ini bisa menghilangkan syaitan, ini bisa menyelamatkan rumah dari pencuri dan beragam macam lah. Dan itu ada kalimat-kalimat itu bahasanya tulisan Arab. Saya sendiri nggak ngerti apa isinya. Gitu kan. Sudah 7 tahun lebih, alhamdulillah lebih 10 tahun saya belajar bahasa Arab. Ini saya nggak ngerti apa yang ditulis. Jadi ini satu keunikan yang luar biasa, tulisan yang tidak masuk di akal. Jadi ini semua khurafat yang saya tahu. Jadi harus taubat kepada Allah. Semua buhul itu dibakar. Dan caranya adalah mulai dengan modal yang halal, yang manusiawi, jujur dalam transaksi. Apa kata Nabi SAW? Kalau pembeli dan penjual jujur, maka Allah berkahi di transaksi mereka. Pasti laku dan yang beli puas. Itu. Kita mau jual mobil pernah tabrakan nggak? Pernah. Tapi saya sudah masukin di bengkel, di sini tabrakannya. Insya Allah laku tuh. Oh nggak pernah, mobil saya nggak pernah tabrakan. Padahal sudah 7 kali tabrakan ini bohong, nggak bisa. Pasti nggak laku. Sudah ada hadis Nabi, manusiawi aja, nggak usah pakai pelaris-pelaris begitu. Apalagi ikut-ikutan bawa patung kucing lah, apalah macam-macam.